Ya, selamat malam semua. Ini adalah webinar gratis untuk pengenalan aquaponik yang mungkin akan join langsung dan ini akan ada 2 kali di minggu terakhir bulan Januari. Jadi sekarang Selasa 23 Januari jam 7 sampai jam 8, cukup sejam aja. Kemudian, hari Rabu besok itu jam 2 sampai jam 3. Nah, ini kalau yang hadir online bisa langsung tanya-tanya tentang aquaponik, mungkin satu konsep yang baru ya, biasanya taunya, organik, atau hidroponik. Nah, apa itu aquaponik itu akan kita jelasin di sini. Nah, saya akan mengenalkan diri dulu dengan yang sudah join di sini. Jadi saya adalah dosen, tapi bidangnya ini lebih ke Sustainable Development Goals. Jadi, ketertarikannya di bidang yang semuanya itu berhubungan dengan urban farming, artinya pertanian di kota untuk ketahanan pangan. Nah, mulai tahun lalu, semester 2 yang lalu semester 1 yang lalu itu kolaborasi dengan PT Tani Kota, yang ada 2 orang yang juga join di sini ya. Yang pertama ada Kang Asep, ini perancang modul aquaponik di PT Tani Kota. Lalu praktisi dan teknisi sistem aquaponik yang sudah berpengalaman 8 tahun. Jadi nanti tentang kitnya dan sebagainya itu akan dijelasin sama Kang Asep. Kemudian ada Christopher Yanto Basulo, ini adalah seorang praktisi pertanian organik dan aquaponik yang sekarang bekerja sebagai konsultan agroedukasi. Jadi kalau buat sekolah biasanya saya dan Pak Kris, sama-sama Kris ya, saya nyebutnya Pak Yanto, ini membuat modul untuk sekolah. Jadi kalau sekolah ada lahan kosong, kemudian kita bisa siapkan juga sampai ke modul pembelajarannya, baik untuk level SD, SMP, SMA. Nah, hari ini kita akan jelaskan tentang, untuk skala rumah dan juga untuk sekolah. Jadi kalau yang hadir di sini langsung, mungkin nanti akan ada join di tengah-tengah juga, atau yang hari Rabu, atau nanti akan ada juga ini publish di YouTube, bisa langsung tanya-tanya di sini, untuk mengetahui sebenarnya aquaponik itu apa, ya. Namun kita akan mulai dengan pemaparan dulu, ya. Jadi, kami bertiga, saya hanya sebagai host, nanti akan cerita studi kasus, tapi yang pertama, kita akan dengar dulu tentang aquaponik itu apa, ya, dari, Pak Christopher Yanto Barsulo. Kemudian nanti di yang ketiga itu, Kang Asep akan ngomongin tentang bagaimana memulai project aquaponik, ya. Nah, di webinar ini kita belum hanya pengenalan aquaponik, tentang kit dan sebagainya, kita masih merencanakan di tengah tahun ini, ya. Jadi itu perkenalan dari saya, buat yang nontonnya lewat online tapi, rekaman bisa langsung di chat di YouTube ataupun nanti kalau ini muncul di TikTok atau misalnya ini muncul di Instagram dan sebagainya. Nah, untuk slide dan waktunya dan Zoom-nya saya serahkan sama Mas Yanto untuk jelaskan apa itu aquaponik. Masih mute, Mas? Oh, Lupa. maaf. Selamat Silakan. malam semuanya. Salam sejahtera. Ya, perkenalkan sekali lagi saya Christopher Yanto. Ya, saya saat ini bekerja sebagai konsultan agroedukasi di PT Tani Kota Agribudaya Edu Lestari. Ya, dan saat yang bersamaan juga bekerja sebagai manajer training di PT Salam Growing Center. Itu juga agribisnis di Tasik. Ya, hari ini kita langsung saja kita akan mulai mengenal apa itu aquaponik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini tidak tahu apakah sudah pernah dengar tentang aquaponik sebelumnya. Kita sambil interaksi saja ya, Ya, supaya boleh tidak lewat chat. kaku. Jadi Nanti kalau ada silakan bisa pertanyaan, lewat chat. langsung di chat aja kalau ada pertanyaan. Ya, Potong aja di tengah, nanti saya tanyain ke Mas Yanto atau nanti Kang Asep. ya, ya. Baik, saya share screen dulu. Ya, apakah sudah kelihatan screen Sudah, saya? sudah, sudah. Sudah, oke. Okay. Ya, baik, hari ini kita cepat karena hanya pengenalan. Ya, topik hari ini kita mengenal dulu apa itu aquaponik, begitu ya. Lalu kenapa sih aquaponik? Lalu memulai aquaponik di rumah. Bagaimana memulai aquaponik di rumah? Lalu dari situ aquaponik dari rumah ke sekolah karena saya banyak bekerja di bidang edukasi begitu ya di Tani Kota juga fokusnya di penelitian dan riset juga supervisi anak-anak magang dan penelitian di Tani Kota.
Jadi kita juga kontribusi bagaimana menggunakan aquaponik untuk pelajaran di sekolah. Baik, kita langsung. Nah, sebelum kita memulai lebih dalam, saya mau bertanya dulu ini kepada para peserta webinar malam ini, apakah ini aquaponik? Ya, di ini dulu ya, dilihat dulu. Ini saya akan memberi beberapa foto. Apakah ini aquaponik? Lalu foto yang kedua, apakah ini aquaponik? Foto yang ketiga, apakah ini aquaponik? Lalu foto yang keempat, ini foto ikan cupang saya di rumah. Apakah ini juga aquaponik? Ya, dari keempat foto ini, saya ingin tahu menguji pengetahuan Bapak Ibu yang ikut webinar malam ini, mungkin bisa di chat, bisa jawab yang aquaponik itu nomor berapa saja. Yang aquaponik itu nomor berapa saja. Saya kasih waktu 30 detik ya. Silakan. Satu, ada yang jawab satu. Saya jawab satu juga. Satu. Ya, saya masih tunggu. Baik, ya. Baik, jawabannya yang benar adalah ya, kita lihat apa yang biasa kan ada ya dulu tebak gambar mana yang serupa begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari keempat gambar ini ada keserupaan dari nomor 1, 3, 4, yaitu ada ikannya ya. Nah, jadi sementara yang nomor 2 itu tidak ada ikannya. Jadi jawaban yang tepat itu nomor 1, 3, 4 adalah aquaponik. Nah, kenapa ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi icebreaker lah ya. Oke. Baik, ini foto dari aquaponik ukuran 5x5 yang ada di Tani Kota. Kita langsung saja bedah sedikit apa sih yang membedakan aquaponik dengan tadi hidroponik begitu ya. Selain tadi ada ikannya begitu ya. Baik, jadi aquaponik itu sebenarnya adalah kependekan dari aquaculture. Aquaculture itu adalah budidaya ikan ya. Budidaya ikan di mana kita memelihara ikan, dikasih makan ikannya, ini tangki ikan yang ada petunjuknya itu. Nah, ikan dikasih makan akan menghasilkan kotoran ya, seperti manusia menghasilkan kotoran, baik kotoran padat maupun kotoran cair ya. Kotoran padat dan kotoran cair itu lalu akan masuk ke dalam biofilter, disalurkan kepada elemen biofilter, di mana di dalam biofilter ini ada mikroba atau bakteri-bakteri di dalam air yang dapat mengubah kotoran itu, khususnya kotoran cair, itu menjadi nutrisi bagi sistem hidroponik. Ya, sistem hidroponik mungkin sudah pada tahu, hidroponik adalah menanam tanaman dengan media bukan tanah begitu ya, khususnya media air di mana nutrisi langsung disalurkan di air. Jadi dari kotoran ikan diubah oleh mikroba menjadi nutrisi bagi hidroponik, bagi tanaman yang kita tanam di sistem hidroponik. Dari situ nutrisi diserap, air juga difilter lagi oleh akar tumbuhan, menghasilkan air yang bersih. Dan air yang bersih itu masuk kembali ke dalam sistem aquaculture. Jadi inilah yang membedakan antara aquaponik dengan hidroponik, yaitu adanya aquaculture, budidaya ikan, dan juga biofilter. Jadi dalam secara umum aquaponik kita tidak menggunakan pupuk kimia lagi begitu ya. Kita menggunakan pupuk dari kotoran hewan, kotoran ikan yang diubah oleh bakteri menjadi nutrisi bagi tanaman hidroponiknya. Ya, mudah-mudahan dengan
penjelasan singkat ini secara umum nanti webinar selanjutnya kita bisa perjelas lagi begitu ya. Kita belajar lebih detail lagi apa sih yang sebenarnya terjadi di setiap proses ini. Baik, kenapa aquaponik? Ya, yang pertama tentu kita bisa panen sayur dan juga ikan sekaligus begitu ya. Jadi kebutuhan sayur terpenuhi, kebutuhan protein terpenuhi. Lalu tanpa penggunaan pupuk kimia, tadi sudah dijelaskan secara singkat di mana kotoran ikan diubah oleh mikroba menjadi nutrisi bagi sayuran di hidroponiknya. Lalu lebih ramah lingkungan, tentunya dengan tidak menggunakan pupuk kimia, hasil produksi sayur juga kita bisa bilang itu adalah sayur organik begitu ya. Demikian juga ikannya kalau diberi makanan organik tentu kita bisa bilang itu ikan organik. Lebih ramah lingkungan, lalu ya sistem aquaponik juga salah satu sistem budidaya yang sangat hemat air dibandingkan dengan sistem pertanian organik yang biasa saya lakukan juga begitu ya di tanah. Lalu ya panen sayur dan ikan. Lalu yang terakhir yang menurut saya menarik dari aquaponik adalah pemeliharaannya yang menantang. Kenapa? Bidang saya itu dulu waktu saya ambil S3 itu ekologi begitu ya. Ekologi itu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara lingkungan dan makhluk hidup. Dan aquaponik ini kita bisa belajar bagaimana interaksi antara tiga elemen makhluk hidup di dalamnya, ikan, mikroba, lalu sayur, lalu hubungannya dengan faktor-faktor yang mendukung kehidupan makhluk hidup itu seperti kita melihat satu sistem alam di dalam sistem buatan begitu ya. Dan aquaponik itu seperti seni begitu. Kalau yang satu terpengaruhi mati atau yang satunya ada masalah itu akan sangat berpengaruh ke elemen yang lain. Jadi sangat menantang menurut saya begitu ya. Kita belajar juga untuk menganalisis begitu ya, tidak hanya sekedar memberi pupuk lalu beres begitu ya. Jadi memang menarik begitu ya buat saya aquaponik ini. Nah, bagaimana memulai aquaponik di rumah? Saya pribadi awalnya saya praktisi di pertanian organik, baru mengenal aquaponik. Sudah dengar tentang aquaponik, tapi baru mengenal aquaponik ketika perusahaan saya Tani Kota membuat sistem aquaponik di perusahaan kami tahun 2020, begitu ya. Dari situ yang skala industri nanti Kang Asep yang akan memperlihatkan. Tapi saya mau sebagai praktisi, saya mau menunjukkan juga kita bisa memulai aquaponik di rumah begitu ya. Ini foto teman saya, ini Ibu Christine yang punya sistem hidroponik di rumahnya. Waktu ini tahun lalu dia bilang, Pak Kris, saya sudah tidak pakai lagi hidroponik saya ini. Saya mau kasihkan ke Pak Kris karena saya tahu Pak Kris mengerjakan aquaponik. Silakan dipakai. Jadi ini saya dapat hibah sistem hidroponik, bukan aquaponik ya, sistem hidroponik dari Bu Christine. Lalu saya bawa ke rumah saya modifikasi karena saya belajarnya aquaponik dari awal ya, saya juga gimana nih caranya dari hidroponik saya ubah ke aquaponik. Saya punya akuarium bekas. Nah, akuarium bekas saya pakai sebagai tempat pemeliharaan ikannya, aquaculture-nya. Lalu ini biofilternya ini dari tangki, kalau di hidroponik itu ada tangki untuk larutan pupuk AB mix-nya ya. Kalau yang teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengenal hidroponik kan pakai larutan AB mix. Jadi ini tangki AB mix-nya ini saya ganti sebagai biofilter. Begitu. Lalu ada sistem hidroponiknya ya. Jadi saya modifikasi dari sistem hidroponik, saya tambahkan aquaculture dan biofilter. Nah ini sudah jadi, saya kasih atap dari plastik UV. Ini anak saya yang kedua berpose di tanaman selada yang mulai ditanam. Saya tanam ikan nila di sini. Waktu itu ada 5 ikan nila kecil-kecil, masih kecil-kecil. Nah, ini tambah lagi minggu berikutnya sudah makin besar. Nah, ini sudah mau panen. Ini ada. This is our aquaponics. Ya, sedikit video. No added chemical fertilizer.
fertilizer. This is our models, aquaponic Ah, models. dia jadi model ini. Ya. The fish is over there. Nah, itu ikannya mungkin kurang jelas, ada beberapa ikan nila di situ. Ya, ada saya tanam kangkung, tanam pakcoy, tanam selada, begitu ya. Nah, ini video waktu panen. Jadi hampir tiap hari makan selada ini di rumah. Jadi dipotong, tidak langsung dipanen semua, dipotong, baru kita makan. Jadi tidak sulit mulai aquaponik di rumah ya. Baik, dari aquaponik dari rumah sekarang ke sekolah, karena ini memang bidang ketertarikan saya juga, bagaimana saya ingin berkontribusi, karena saya mengajar selama 3,5 tahun di SMA CBCS di Padalarang sana, mengajar biologi, background saya biologi. Jadi saya tertantang selama ini mengajar biologi itu selalu sulit begitu ya. Nah, gimana nih ya, gimana pakai aquaponik kayaknya menarik, bisa dipakai untuk anak-anak belajar tentang sains begitu. Jadi tahun lalu coba berpikir gimana memanfaatkan aquaponik untuk bisa menjadi alat untuk pembelajaran STEM di sekolah begitu. Sekarang sekolah menggunakan pengajaran untuk STEM itu ya. STEM itu dari sains. Jadi sudah pasti kita bisa belajar biologi, kimia, fisika dari aquaponik ini. Lalu teknologi. Nah, teknologi kita bisa belajar sensor, IoT, energi terbarukan, dan Pak Kris nanti bisa sharing lebih banyak tentang bagaimana menggunakan teknologi. Saat ini kita bekerja sama dengan Unpar, dengan departemen jurusannya Pak Kris, Mekatronik. Beberapa mahasiswanya sudah melakukan penelitian, meneliti menggunakan teknologi sensor dan IoT untuk memantau aquaponik di Tani Kota, begitu ya. Lalu E-nya engineering, kita belajar desain sistem, bagaimana membuat sistem aquaponik yang baik, itu ya, yang optimal begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu rekayasa hayati, bagaimana kita memanfaatkan hubungan makhluk hidup yang ada di dalamnya supaya bisa optimal juga. Lalu otomasi, bagaimana contohnya yang Pak Kris dengan mahasiswanya lakukan, kita bisa memberikan peringatan ketika ada masalah di aquaponik, lalu memberitahu, atau juga mungkin kedepannya memberi makan ikan secara otomatis begitu ya, tidak usah oleh manusia lagi ya. Lalu matematika, sudah pasti matematika kita bisa belajar optimasi, lalu pengontrolan, analisis data begitu ya. Lalu yang terakhir STEM plus bisnis. Jadi di Tani Kota juga kita tentu itu sudah ada yang skala komersil, dan skala yang kecil pun kita bisa belajar bagaimana membuat, berapa sih modal membuat satu aquaponik skala kecil begitu ya, lalu berapa yang dihasilkan. Ini bisa dipakai anak-anak untuk belajar begitu ya, tentang riset pasar sayur yang mau dijual, perencanaan bisnis, manajemen biaya. Nah, ini hal-hal yang coba saya kerjakan, kami kerjakan juga, bagaimana kita bisa menggunakan aquaponik sebagai alat untuk pembelajaran STEM dan bisnis di sekolah. Baik, itu kira-kira untuk pengenalan aquaponik dari saya untuk sesi webinar yang pertama ini. Webinar kedua, kita akan belajar lebih detail tentang komponen aquaculture, kegiatannya apa di aquaculture, lalu hidroponik, komponen hidroponik seperti apa, kegiatan hidroponiknya seperti apa. Ya, baik, saya kembalikan ke Pak Kris. Ya, terima kasih Mas Yanto. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung. Jadi kami ada semacam, ya ini webinar untuk kalau mau mulai di rumah ataupun mulai di sekolah ya. Kemudian webinar ini akan rutin, jadi tiap minggu mungkin penekanannya akan beda ya. Jadi tadi Mas Yanto udah siapin slide buat selanjutnya pengenalan yang lebih dalam. Nah, kita akan buat antara 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi hanya introduction saja. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa join di Selasa atau Rabu. Ya, nanti kita lihat Selasa atau Rabu atau keduanya. Ya. Tapi yang pasti
tiap minggu ya minimal 2 minggu sekali akan ada webinar pengenalan ini ya. Lalu nanti mungkin kami bisa tambahin studi kasus karena sekarang oke, bisa langsung jawab aja kali ya Mas. Ada pertanyaan, adakah perbandingan yang dikhususkan antara jumlah ikan dan jumlah tanaman? Proporsinya. Mungkin Mas Yanto bisa jawab dulu sebelum Kak Asep. Iya, jadi antara jumlah ikan dan jumlah tanaman tentu ya ada perbandingan khusus. Kenapa? Tadi seperti contohnya kita lihat bahwa paling gampang lihat aquaponik itu si aquaculture itu kan seperti bahan pupuk ya untuk si tanamannya. Sementara biofuel itu pabrik pupuknya begitu. Jadi berapa banyak kotoran yang dihasilkan itu tentu dihasilkan oleh berapa banyak jumlah ikan begitu ya, dan itu akan berpengaruh juga dengan biofilternya, mikrobanya, berapa banyak mikrobanya yang bisa mengubah kotoran yang dihasilkan untuk nutrisi. Nah itu ada hitung-hitungannya memang begitu ya. Oke, itu nanti kita bisa dalami lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk Kang Asep, ini bagian engineer-nya, jadi bagaimana merancang. Jadi sebagai informasi, Bapak Ibu, tergantung luasnya seperti apa ya di rumah atau di sekolah, nanti bisa dibuatkan sesuai dengan customize-nya ya. Tapi kami belum menyediakan kitnya. Jadi ini baru campaign, nanti di pertengahan tahun baru kita siapkan ya, atau di bulan Maret atau April. Silakan buat Kang Asep untuk sharing tentang gimana mulainya, hal-hal teknis apa yang mesti disiapkan, terutama buat Bapak Ibu yang udah ngisi scorecard ya, dan skornya tinggi-tinggi ya, artinya di rumah udah siap nih, udah punya project aquaponik ataupun yang di sekolah. Silakan, Sep. Ya, makasih Pak untuk waktunya. Saya sebagai eh, pelaku dari aquaponik, ini sharing aja apa yang udah saya lakukan selama beraquaponik ini kalau saya bilang. Pertanyaannya itu bagaimana memulai aquaponik biasanya kalau orang itu nanya. Nah, biasanya orang itu nanya pertama tuh berapa sih biaya untuk memulai aquaponik? Nah, ini tuh jawabannya itu sebenarnya nggak bisa saklek gitu. Apa? Jawabannya itu tergantung kitanya. Mau seberapa besar ukuran aquaponik atau lahan yang mau kita bikin untuk aquaponik itu sendiri. Ini saya berikan beberapa gambar contoh dari yang paling kecil. Ini terdiri dari 2 baki, terus ada yang dari drum, ada yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Kris, yang ukuran 5x5 ataupun yang skala komersial itu. Jadi eh, kalau ditanya berapa biayanya ya, mau balik lagi mau sebesar apa gitu. Nah, ini saya berbagi beberapa sistem yang pernah saya bikin. Jadi ini sistem yang mula-mula yang pertama kali kami buat. Jadi ini terbuat dari 2 baki. Sebenarnya ini bukan baki, ini kayak rak lemari yang Excel yang bekas. 2 kita pakai. Ini kita manfaatin barang bekas. Satu untuk kolam ikan, yang satunya untuk grow bed atau ya media untuk tumbuh tanaman. Di tangki ikan kita hanya beli pompa kecil, itu pompa kecil eh, paling berapa, nggak nyampe 10 watt. Air dari kolam dipompa ke grow bed yang diisi oleh batu kerikil atau batu split. Di situ tempat kita tanam tanaman. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat ada pipa yang bulat di sini, di tengah-tengah itu namanya bell siphon itu, jadi supaya air di dalam grow bed ini tuh naik turun untuk nanti kembali lagi ke tangki ikan. Jadi terus saja bersirkulasi seperti ini. Ini nih yang paling kecil gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memang tertarik dengan aquaponik, bisa mulai dengan yang sekecil ini dulu. Nah, ini gambar lainnya. Nah, ini saya sharing sedikit videonya dulu. Nah, ini yang tadi itu yang pakai drum. Jadi
Ini simple sebenarnya, satu buah drum yang 200 liter. Saya potong sebagian, terus dibalik. Yang bawahnya saya pakai untuk tangki ikan, dan di atasnya untuk ya tanaman, untuk grow bed. Ini sistemnya hampir mirip dengan yang pertama tadi, hanya beda tangkinya saja. Jadi sistemnya itu sangat-sangat sama persis. Jadi ya ini tuh saya nanam bayam, terus ada buncis juga itu yang panjang-panjang, terus ada kailan sedikit. Jadi waktu itu segala macam dicoba ditanamannya. Nah ini apa? Ini untuk membuktikan kalau ini tuh jalan gitu. Pertama saya nanam bayam, setelah panen saya tanam selada gitu. Jadi artinya udah 2 kali panen ini minimal itu. Jadi ini tuh udah terbukti bisa jalan. Terus ini saya ada video panen buncis. Nah ini juga sedikit modifikasi yang saya lakukan. Jadi di Tani Kota itu kami sempat punya hidroponik, eh, apa yang bekas penelitian anak magang, hidroponik irigasi tetes. Saya modifikasi, jadi nggak pakai hidroponik, hanya si somethingnya saya isi dari air ikan ini gitu, dan hasilnya yaitu yang tadi video ini yang apa saya panen ini. Nah ini sekitar 400 gram itu dari beberapa pohon. Nah ini saya lagi ngasih makan ikan. Jadi satu hal yang penting juga itu eh, apa input yang akan selalu dilakukan setiap hari pasti memberi makan ikan. Biasanya ini bisa 3 kali, maksimalnya itu 4 kali sehari. Apa jaraknya lebih jauh, lebih panjang. Nah itu ikan. Nah ini di atasnya ada sayuran. Nah, ini apa model aquaponik yang lainnya. Nah yang ini di gambar ini yang atasnya lagi dilepas, tapi ini tuh bisa kita pasang di atas kolam ikannya itu tambahan untuk media tanam. Jadi ini sistem yang lebih besarnya lagi. Nah, seperti ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kris. Jadi benar tadi Pak Kris bilang tantangannya itu seru kalau apa di aquaponik itu, karena kita bermain, kalau hidroponik hanya bermain di tanaman, atau kita pelihara ikan hanya bermain di ikan gitu. Nah, kalau aquaponik itu kita benar-benar harus membalance antara ikan, tanaman, dan juga yang lainnya, yaitu ada mikroba, eh, bakteri-bakteri yang apa yang mengurai si kotoran ikan itu, mengurai amonia menjadi nitrit, menjadi nitrat. Nah itu perlu perlu sangat perlu ketekunan itu. Jadi kalau Bapak Ibu memang tertarik dengan aquaponik, ya kita bisa belajar bareng-bareng di sini secara pelan-pelan, nanti setiap minggu seperti yang Pak Kris sampaikan tadi itu. Nah, kalau dari saya tambahan lagi sedikit, eh, untuk memulai aquaponik itu ya kita harus senang untuk memelihara ikan dan tanaman gitu. Kalau kita eh, nggak memiliki kesabaran untuk itu ya eh, hati-hati ya, karena perlu keuletan dan ketelatenan, perlu sabar juga. Paling itu Pak yang bisa saya bagikan, mungkin nanti bisa tanya jawab. Oke, ya, thank you, Kang Asep. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung ya. Nah, sebagai tambahan informasi, kalau di bidang risetnya, karena kan tadi Pak Yanto cerita bahwa kami, ya Tani Kota ini berpartner dengan saya sebagai dosen di Unpar karena kami punya semacam ini ya agenda besarnya kalau Bapak Ibu mungkin belajar tentang Sustainable Development Goals ya. Jadi SDG. Nah, jadi di SDG ini kita bicara soal 17 goal. Sebenarnya 16 sih, yang 17 itu partnership ya. Nah, inilah kenapa kalau Bapak Ibu di sekolah itu ada yang namanya kan profil penguatan pelajar Pancasila. Salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian kami juga akhirnya berkolaborasi untuk membuat beberapa project ya, dan projectnya akan saya ceritakan ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada tanya baik dari sekolah maupun mulai di rumah itu kita bisa provide di sini ya. Nah, jadi idenya adalah planet dan profit ya. Jadi profitnya itu bukan artinya komersil, tapi begitu Bapak Ibu bisa membuat bahan pangan di rumah,
itu kan bisa menghemat lumayan banyak biaya ya di rumah. Seperti tadi misalnya ada buncis, ada sayuran-sayuran yang biasanya Bapak Ibu konsumsi. Jadi itu bisa sebagai bisa menambah konsumsi di rumah juga tanpa harus pergi keluar. Kemudian tadi kalau dilihat dari keuntungannya kan tanpa pupuk kimia ya. Nah, jadi tanpa pupuk kimia, kemudian dia lebih ramah lingkungan juga. Soal lokasi nanti kita bisa lihat bagaimana keadaan di Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan kalau yang sudah isi scorecard itu scorecardnya udah ada di chat. Itu kita tanyain ada space atau enggak, kena sinar matahari atau enggak, lalu terlindungi dari cuaca ekstrim ya, seperti kan belakangan ini hujan angin gitu ya. Nah, ini proof of concept-nya. Jadi yang pertama, begitu saya datang, ini yang di Tani Kota Cisitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau berkunjung boleh ya. Ada apa aja, Sep? Di sini bisa camping, bisa kunjungan, bisa ngapain lagi? Anak-anak biasanya datang ya, anak-anak sekolah ya. Mas Yanto kita langsung ngobrol aja bertiga. Kalau Nah, apa aja kegiatan yang bisa di Tani Kota? Ya, biasanya yang paling sering itu ya anak sekolah, apa kan agroedukasi ya, datang dari TK, SD sampai SMP. Kita siapkan komando, jadi kita ngajarin anak-anak tentang alam, tentang pertanian kayak gitu. Ya, lalu ada Di outing kelas. bisa camping juga Bisa ya. camping, Ya, camping bisa. dan kampus kami juga jurusan saya khususnya itu ada 4 project Jurusan ya. saya khususnya itu ada 4 project Ada ya. 4 project yang mau dikerjakan di tahun ini. Itu langsung dibimbing sama Mas Yanto dan juga Kang Asep. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, ini adalah proof of concept begitu kami ajak timnya Tani Kota. Jadi untuk install di Sela Awi Garut ya ke kelompok tani di sana. Jadi di sini bentuknya DIY. Ini adalah modul BAT namanya ya, Barel Aquaponik Tani Kota. Ini jadi di bawahnya itu ada ikan, kemudian di atasnya ini adalah sayuran pakcoy ya, Mas Yanto ya. Ya, Pak Coy. Ya, pakcoy. Kemudian ini sudah sekitar 3 kali panen ya. Yang sebelah kanan ini buat sekolah. Jadi di SMPK 5 Penabur Jakarta mereka mendatangkan 4 modul karena akan dibeda-bedakan. Karena ikannya itu ada 2 nila, kemudian 2 lagi lele. Lalu yang di atasnya ada selada merah dan selada hijau. Kalau sains kan harus dibedakan ya perlakuannya. Lihat mana yang lebih baik atau ada hal-hal menarik ya. Nah, namun terakhir kami tanya ini akan dipindahkan karena ini masih diselasar di aula ya. Nah, mungkin tidak terkena sinar matahari jadi akan dipindahkan ke area sekolah yang jauh lebih mendapatkan sinar matahari. Nah, jadi cara kerjanya itu ikannya ada di bawah. Mungkin abis ini ada video ya. Nah, ini yang panen di Garut ya. Nah, mungkin Mas Yanto yang bisa cerita panennya berapa, lalu ikannya berapa ya? Kemarin itu yang pertama kali Pak Coy itu bisa dapat sekitar 1,5 kilo itu Pak Coy-nya. Ya, Itu setelah tanam sekitar 1 bulan. ya Baru 40 ikan harian. lele, 40 harian. Ikan lelenya berapa ya? Tanam 20 ekor, terus panen tiap setelah 4 bulan. 4 bulan diambil, nggak langsung diambil ya. Kenapa? Karena kalau langsung diambil nanti produksi pupuknya hilang ya. Memproduksi kot. Jadi Ya, diambil sedikit-sedikit dipanennya. Terus ditambah lagi ikan yang baru begitu. Jadi kita sistemnya mereka sistem batch betul. panen ikannya. Per batch ya. Nah, yang perlu diperhatikan ikan lele itu kanibal. Jadi kemarin itu kalau nggak salah masukinnya berbagai ukuran sehingga beberapa yang tiba-tiba hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi dimakan oleh sesama lele ya. Kemudian yang menarik juga 40 harian ini bisa panen. Lalu lelenya tidak bau lumpur ya katanya. Nggak bau lumpur Ya. karena nggak diempang. Jadi di dalam sini terlihat lebih segar juga. Lalu daunnya lebih lebar ya. Nah terakhir dikonsumsi sama dijual ya. Saya lupa. Iya, yang Pak Choi ada tetangga yang apa yang ngurus ini yang beli katanya. Ya, Ya, oke. Itu ya. Nah ini ada pertanyaan ya. Nanti terakhir Bapak Ibu ya. Nah pertanyaannya mungkin ini bisa dijawab sama Kang Asep kalau nggak Mas Yanto ya. Apakah harus selalu ada orang di rumah untuk ngurus aquaponik? Apakah bisa ditinggal keluar kota tanpa ada orang yang ngurusnya? Misalnya berapa hari maksimal bisa ditinggal? Ada pengalaman? Walaupun sekarang saya lagi bikin ini pemberi pakan otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal setel aja. Dan tadi baru aja hari ini bisa ngasih makannya sesuai dengan ikannya lapar atau enggak ya. Karena ada gerakan ikan. Nah kalau saya karena bidangnya di elektronik ya saya bantuin itu ya. Itu. Ada sih fotonya nanti saya kasih lihat sama Bapak Ibu. Nah mungkin Kang Asep bisa berapa lama? Skalanya asumsiin aja yang barel tadi ya. Yang barel kita asumsiin Kemarin. skalanya barel.
maintenance yang rutin apa? Lalu bisa ditinggal berapa hari? Kalau yang barrel itu maintenance rutinnya itu hampir hanya kasih makan ya, hanya kasih makan ikan minimal sehari 3 kali itu. Eh, Selebihnya paling seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali mungkin perlu dicek kalau dasar-dasar kolamnya itu udah terlalu banyak kotoran padat gitu, hanya tinggal disedot itu. Selebihnya hanya itu hanya kasih makan, apa nggak ada lagi maintenance. Jadi itu benar-benar sistem aquaponik yang paling simple ya, yang paling low maintenance. Nah, kalau ditinggal sebenarnya bisa untuk ditinggal, apalagi kalau tadi Pak Kris bilang sudah punya apa alat untuk kasih makan otomatis itu. Hmm, Hanya yang paling ditakutkan itu jika mati lampu, gitu. Kalau mati ya, lampu nggak ada orang, ya itu lumayan. Kalau mati lampunya sebentar sih, sejam untuk ukuran ini. Kalau ikannya, apalagi kalau ikannya masih kecil itu masih aman gitu. Tapi kalau ikannya sudah terlalu besar dan mati lampu berjam-jam, ya itu bisa bisa langsung panen ikan sekaligus. ya itu bisa ya. Nah ini sebelum kita, ini ada yang nanya tentang AB mix ya, tapi sebentar. Mungkin bisa diceritain dari yang ini, Sep. Anatomi dari sebenarnya barel ini apa? Gimana cara kerjanya? Lalu pompanya ditaruh di mana? Lalu ini kan airnya naik ya. Oke. Nah mungkin bisa diceritain singkat. Jadi caranya gimana? Ini salah satu prototype yang udah dikembangkan sejak tahun lalu. Tapi tahun ini kami hendak buat, Tani Kota akan buat berbagai ukuran ya. Tapi ya nanti kita lihat ukurannya sih gimana ya. Nah mungkin saya bisa diceritain gimana mekanismenya, air ke atasnya gimana, lalu air turunnya Oke. seperti apa. Lalu waktu diinstal di sana itu ada cacing ditaruh di sini. Nah itu kenapa? Kira-kira Mas Yanto nanti mungkin bisa jelasin tentang cacingnya ya. Apa sih? Dan cacingnya juga sehat-sehat itu, kalau kalau saya lihat tuh gede-gede cacingnya yang di Garut ya. Gimana Ya, sih cara kerjanya? ya. Jadi cara kerjanya seperti yang tadi saya bilang, ini yang bawah itu tangki ikan, yang atas itu grow bed ya, kita harus tahu. Jadi ada dua komponen yang utamanya, itu ada tangki ikan dan ada grow bed. Jadi di tangki ikan ini kita pasang satu pompa. Nah, ini kelihatan ada pipa ya, yang pipa naik ini. Di bawah sini kita ada pompa. Pompa itu pompa air ke atas, keluar dari sini ini kelihatan kan ada pipa dan ada air kocoran keluar. Nah, air itu di grow bed ini tuh akan naik pelan-pelan sampai titik tertentu dan dia nanti akan eh, jatuh sendiri, langsung ke bawah lagi ke turun. Jadi di sebelah sini ini ketutup sama pakcoynya. Oh, yang ini nih, ada yang ini. Di sini nih ada Saya geser pipa dulu yang saya. Nah, boleh Pak. Nah, ada, sorry. Nah, di pipa yang ini tuh di dalamnya ada yang namanya bell siphon. Jadi bell siphon itu di sini ada output untuk turun air, turun lagi ke bawah. Hanya air itu tidak selamanya menggenang segini gitu, atau air itu di bawah hanya dasarnya aja enggak gitu. Jadi airnya itu dengan menggunakan metode bell siphon itu, jadi si air itu di dalam grobel itu akan naik terisi dan kemudian habis terisi. Habis ini fungsi tujuannya itu adalah supaya di dalam grow bed ini tuh si akar tanaman itu tetap mendapat oksigen itu. Soalnya kalau kalau terendam terus nggak bagus itu, nanti si akar itu bisa busuk. Atau kalau di bawah terus, kalau masih kecil dia nggak kena air ya bisa mati kekeringan gitu. Terus kalau tadi cacing, sedikit menambahkan, jadi kita memang taruh cacing juga di grow bed sini itu tujuannya itu untuk mengurai kotoran-kotoran yang padat itu yang tadi, kayak apa, kalau ada kotoran ikan yang kepompa ke atas, atau setelah panen kan ada akar-akar tanaman yang tersisa, itu biasanya eh, si cacing akan makan itu. Setelah cacing makan kan itu akan mengeluarkan kotorannya, justru kotorannya itu nanti jadi pupuk tambahan juga buat si cacing itu. Jadi mengurai apa orga eh, barang-barang bahan-bahan organik yang tersisa gitu di dalam grow bed. Mungkin Pak ya, Krisyanto bisa nambah. Pak Mas Yanto mungkin sekalian jelasin reaktornya ya, karena mungkin
Yang kalau saya kan punya kolam ikan itu kan ada yang namanya filternya itu macam-macam ya. Ada filter padatnya, ada yang biologinya, ada yang kimianya. Nah, ini kan bisa dijadiin pelajaran kalau di sekolah ya. Nah, mungkin bisa diceritain. eh, Baik, boleh share screen. oh ya, di Mas Yanto aja ya share screen-nya. Nah, ini saya tunjukin ya. Jadi sebenarnya menambahkan apa yang dibilang Kang Asep tadi, sebenarnya aquaponik itu sebenarnya kita membuat model dari alam. Ini foto ini Bapak Ibu tahu ya, pernah dengar mina padi nggak? Nah, mina padi itu menanam padi di sawah sambil ditanam juga ikan begitu ya. Ini sebenarnya aquaponik yang secara alami memang sudah ada, di mana tadi seperti saya bilang ikan mengeluarkan kotoran yang nantinya akan diubah oleh bakteri yang sudah memang ada di alam, baik di air maupun di tanah begitu ya. Nah, inilah yang akan mengubah menjadi nutrisi buat si tanaman, dalam hal mina padi sawahnya. Dan ini jadi pengetahuan aquaponik itu sudah lama, tapi kita modernkan begitu ya, dibuat secara teknologi begitu, memanfaatkan teknologi. Jadi sebenarnya membuat satu lingkungan yang alami. Kalau Bapak Ibu pernah belajar biologi tentang pelajaran ekologi begitu ya, siklus nutrisi, siklus nitrogen. Nah, ini sebenarnya memanfaatkan ilmu ini begitu ya. Jadi baik itu ada ikannya, ada tumbuhannya, ada mikrobanya. Dalam hal ini mikroba yang di air ya, mikroba di air tadi Kang Asep juga bilang ada yang mengubah dari amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, yang nantinya akan bisa diserap oleh tumbuhan. Sementara amonia, kotoran itu kan bersifat racun bagi si ikannya begitu ya. Nah, itu yang biofilter atau yang disebut bioreaktor itu yang mengubah racun menjadi nutrisi. Dan inilah peran elemen dari mikroba begitu ya. Tadi kalau elemen cacing itu sudah dijelaskan oleh Kang Asep. Itu juga kalau kita lihat di alam itu ada rantai-rantai makanan ya, dari produsen sampai Pengurai. konsumen sama pengurai. Pengurai itu yang tadi mikroorganisme, termasuk cacing itu dia dekomposer, itu sebelum pengurai sebenarnya. Dekomposer itu cacing itu dia khususnya untuk tadi kotoran solid diubah menjadi materi yang lebih sederhana, yang nanti pengurai akan uraikan menjadi elemen yang lebih paling sederhana lagi yang bisa diserap oleh tumbuhan. Kira-kira begitu Pak Kris. Nanti Oke, kita bisa jelaskan lebih lanjut di mungkin webinar selanjutnya. di reaktornya ya, karena ada 2 pertanyaan lagi. Oke, nah ini ada pertanyaan, kalau aquaponik nggak perlu pakai AB mix lagi seperti di hidroponik? Ya, tidak perlu lagi ya. Udah nggak perlu lagi, jadi tidak harus meracik lagi ya, atau beli yang udah jadi. Artinya kan nutrisinya itu berasal dari kotoran ikan yang diuraikan. Dari amonia ke nitrat, lalu ke nitrit ya. Atau kebalik, amonia, nitrat, nitrit kan? Amonia, Nitrit. nitrit, baru ke Oh, nitrit nitrat. ke nitrat ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nutrisi dari bahan kotoran ikan ini cukup atau enggak? Nah, mungkin ini lebih ke troubleshooting ya. Artinya ikannya mungkin terlalu sedikit, karena tadi pertanyaan di awal kan apakah proporsinya diatur, misalnya jumlah sayurannya sama jumlah ikannya. Nah, ini apakah cukup menghidupi tanaman atau perlu ditambah sesuatu yang sintetik gitu? Sejauh pengalaman saya itu cukup, Pak. Cukup ya? Nggak pernah menambahkan pupuk sintetis lain organik. Jadi benar-benar makanya kita bilang hasil sayurnya itu kita bilang organik gitu, karena udah nggak pakai tambahan pupuk eh, apa zat organik yang anorganik yang lain gitu. Karena itu jawabannya, kalau memang kurang maksimal tumbuhan itu tadi Pak Kris sudah bilang ya, tergantung apa ya itu troubleshooting itu entah ikannya terlalu sedikit atau biofilternya kurang memadai, hanya itu gitu. Oke, jadi itu ya. Kemudian, nah ini ya faktor-faktor tertentu yang menentukan dia berhasil atau enggak, menurut pengalaman, apa aja yang faktor yang harus disiapin misalnya?
faktor. Mas Yanto dulu Kalau aja. faktor yang Oh, Asep, sok. oh, apa ya? Kalau faktor yang bisa kita apa? Kita kontrol itu ya yang pasti itu ya tadi. Jadi perhitungan antara ini nanti kita bisa belajar di sesi-sesi berikutnya karena memang cukup detail. Jadi yang paling penting itu adalah komposisi dari ikan, jumlah pakan yang diberikan, kemudian itu berhubungan nanti dengan ini media filter atau biofilter, seberapa banyak apa, biofilter yang bisa mengurai kotoran dan yang terakhir itu jumlah tanaman yang akan kita tanam itu. Jadi komposisi itu tuh harus benar-benar diperhitungkan itu. Jadi nggak sembarangan. Saya mau ikan segini, saya mau tanam tanaman segini. Jadi nggak bisa itu nggak bisa seenaknya itu harus benar-benar dihitung benar-benar. Faktor faktor yang paling penting itu terus ya kualitas air ya. Jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang lain yang dari luar itu. Atau terus Oke, kayak pengaturan pH dan lain-lain itu. Nah, sip. kalau faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan ya seperti cuaca, tiba-tiba hujan, tiba apa panas hujan itu akan berpengaruh itu terhadap hasil Hmm, atau atau ya Oke, apa penyakit tanaman pada umumnya penyakit ya. gitu. Nah, dari Mas Yanto Ya. mungkin kalau penyakit tanaman ada Ya, yang harus dihindari nggak untuk lokasi misalnya? Apakah bisa di indoor nih, misalnya punya taman di dalam rumah, apakah bisa? ya. Jadi menambahkan dulu dari Asep, tentunya ya kalau namanya ini kan kita membuat suatu sistem integrasi antara faktor apa lingkungan dan faktor makhluk hidup begitu ya. Jadi kalau di ekologi pasti yang berpengaruh itu. Tadi Asep sudah memberikan faktor-faktor makhluk hidupnya pasti saling berpengaruh begitu ya. Ikan dikasih makan, makanannya pasti pengaruh ke kotoran. Jumlah kotoran berpengaruh kepada jumlah nutrisi yang bisa dikonversi oleh bakteri. Begitu. Belum lagi faktor tadi, faktor lingkungan tadi ya, cuaca, ya beberapa hal yang kita biasa lakukan kan kita bikin greenhouse begitu ya untuk mengurangi kena curah hujan yang berlebihan, iklim ekstrim begitu. Jadi faktor-faktor lingkungan tentu tadi juga karena ini berhubungan dengan air, pasti faktor-faktor yang ada di air seperti pH, seperti kadar oksigen, begitu itu akan sangat berpengaruh semua karena ini sistem yang terintegrasi. Nah, termasuk yang sering kali menjadi kendala juga adalah faktor hama begitu ya. Nah, ini tergantung juga di mana kita melakukan budidaya aquaponik begitu ya. Kalau di tani kota yang masih banyak pohon-pohonnya, masih banyak tanaman liar begitu ya, masih banyak ini hama juga menjadi kadang-kala menjadi permasalahan. Tapi buat yang mungkin di lingkungan rumah begitu ya, yang tidak ada tanaman yang lain begitu ya, ini mungkin resikonya juga lebih sedikit begitu. Jadi ini untuk hama ya, kita pun kalau dari pengalaman di tani kota ya kita selalu melakukan preventif dengan menyemprotkan pestisida nabati begitu ya, tidak pernah, karena kita memang di organik, jadi kita juga praktek menggunakan pestisida nabati untuk mengurangi atau preventif sebelum terkena hama. Kira-kira begitu, Pak Kris. Oke, itu terus kalau di dalam rumah kan bisa bisa juga ya hidroponik juga kan bisa di dalam rumah sepanjang dapat matahari cukup ya. Ya, Lalu rutin, lalu ya ini juga sebenarnya kalau di luar negeri sih ya, yang seperti ini sudah di dalam gedung ya, udah kayak pabrik pakai cahaya buatan itu ya, ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau itu udah masuk ke teknologi juga itu nanti ke depannya begitu. ya betul. Nah ngomong-ngomong soal teknologi, ini yang prototype dan lumayan ya mengundang beberapa ini yang mau ngundang juga, mau danain untuk penelitian. Jadi di bawah ini adalah lele, lalu di sini ada styrofoam yang diapungin, Kang Asep sama Mas Yanto ya. Nah, ikan itu kan kalau lapar dia akan agak dinamis ya, sehingga ini akan naik turun. Kemudian kalau dia lapar maka akan ada makanan ikan. Begitu dia gerakannya udah mulai melambat, nanti makanan ikannya akan berhenti ya.
Oke, itu ada lagi pertanyaan nih. Apakah kualitas nutrisi kotoran ikan ini dapat dinilai dengan alat-alat elektronik seperti kadar NPK-nya berapa? Kalau di hidroponik masing-masing ada formulanya. Kualitas racikan dapat dinilai dan dianalisa. Nah, gimana dengan aeroponik? Mungkin aquaponik ya. Sepanjang kalau saya ngukur itu hanya pH aja. pH-nya 5,5 sampai 6. Sedikit asam. Kemudian untuk kadar NPK itu kalau di hidroponik mungkin bisa langsung dicampur, tapi secara elektronik ya bisa kami ukur ya. Nah, atau kalau dari Mas Yanto gimana dengan pertanyaan ini? Silakan mungkin Kang Asep, biasa Saya praktek kita bisa di ukur Tani ini Kota. NPK. Selama ini yang diukur amonia yang saya tahu kalau di Tani Kota. Kalau kita untuk mengukur kualitas nutrisi itu paling kita hanya ukur nitrit dan nitrat. Nitrat yang seringnya itu. Pakai reagen Nitrat. ya untuk kita tes ya. Ya. Ya, karena kita kan menanamnya umumnya tanaman sayuran daun ya, yang akan dipanen daunnya, jadi lebih fokus kepada nitrogen karena umumnya tanaman daun itu menyerap nitrogennya begitu. Ya tentu yang lain juga ada ya, makronutrien, mikronutrien penting, tidak hanya NPK sebenarnya. Di aquaponik juga termasuk besi, magnesium ya, makronutrien, mikronutrien. Tapi kita tidak ukur secara spesifik karena fokusnya memang di sayuran, lebih fokus ke nitrogen seperti itu. Ya, artinya ukurlah apa yang perlu diukur lah ya untuk Dan sayuran. kita biasa ukur tidak pakai alat elektronik ya, Chef ya. Kita masih pakai yang test kit ya Ya. untuk Test kit. amonia dan nitrat yang bisa Ya, untuk eh, cube-cube. pakai test Dan kit. mahasiswanya Pak Kris bantu untuk bikin otomasi itu buat Ya, ngukur amonia ya Pak Kris. betul. Jadi untuk ukur amonia, kami lagi ngembangin alat untuk mengukurnya. Kemudian ya nanti mimpinya sih di Tani Kota kalau Bapak Ibu mau berkunjung mungkin sudah ada beberapa alat-alat kami ya yang secara elektronik. Karena sekarang diintegrasikan nih secara elektronik sehingga misalnya kalau ditinggal jauh ya Bapak Ibu sebenarnya dari handphone bisa ngelihat gimana keadaan ikan dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai eh, penutup karena ini komitnya kan hanya 1 jam ya. Dan ini akan ada setiap minggu. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi scorecard ini akan kami invite ke grup. Nanti grupnya grup discussion ya. Jadi nanti kami akan kasih konten-konten. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini akan kami jawab dengan lebih formal ya. Menggunakan ya kata-kata yang lebih formal. Pakai konten juga biar gampang Bapak Ibu share ya. Nah, jadi Tani Kota dan saya bekerja sama untuk mempromosikan urban farming di rumah dan juga di sekolah. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah ngisi, terima kasih. Ini signal of interest, artinya kalau Bapak Ibu ada ketertarikan, taruh nomor WhatsApp-nya di situ, nanti kami reach out. Karena kit dan sebagainya itu kami akan sediakan di pertengahan tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar dulu aja, banyakin dulu pengetahuannya, lalu nanti, karena sekarang yang baru ada itu adalah yang BAT ini ya. Jadi yang siap itu adalah yang seperti ini. Lalu nantinya bisa dibuat yang lebih kecil atau Bapak Ibu mau customize ya, seperti yang lagi dibikin di salah satu sekolah di Bandung Barat. Ukurannya berapa sih yang di sekolah ini? 5x5, Pak. 5 kali 5 lima meter kali ya. lima 5 kali 5 meter, sekolahnya besar, lalu perlu 5 kali ada apa? Ya hal yang bisa dilihat ya dan murid-murid bisa juga belajar. Kemudian bentuknya nggak barel nyari. tapi kotak ya. Artinya Bapak Ibu bisa bisa kalau yang di sekolah ya bisa customize juga. Kemudian diajarin cara maintenance-nya seperti apa, lalu nanti ada semacam maintenance dari Tani Kota juga kalau ada persoalan ya mungkin bisa reach out ya sehingga Bapak Ibu bisa mulai sendiri. Begitu nemu ya, misalnya kalau udah standar seperti ini kan harusnya bisa dimulai dengan yang simple ya, karena ini juga dikirim dalam bentuk diplastikin, dibagusin ya. Bapak Ibu bisa rakit sendiri. Nah, itu mungkin itu Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan lagi, nanti akan saya reach out lewat WhatsApp kalau Bapak Ibu sudah mengisi lalu taruh nomor WhatsApp di scorecard ini. Ini menguji kesiapan rumah atau sekolah Bapak Ibu ya. Dari segi budgetnya, ada orang yang ngurusin atau enggak, sinar matahari, ada luasnya. Kalau di rumah luas minimal berapa sih? Mungkin nggak sekecil yang tadi ya. Mute, 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 masih mute. Berapa kira-kira? Ya, balik lagi ya yang tadi, nggak ada yang minimal. Yang kayak Nggak ada yang yang tadi, minimal ya. kita cuma punya 2 kotak gitu juga kan bisa. Paling tadi berapa kali berapa senti ya itu. Nggak Ya, nyampe 1 kali 1 meter. nggak nyampe
1 kali 1 meter ya. Makin kecil kan makin mudah untuk dilihat dan diatur ya. Itu jadi kalau Bapak Ibu berminat, nanti ini akan ada tiap minggu masuk di grup, nanti akan masukkan dalam grup WhatsApp. Lalu nanti topiknya mungkin akan berganti ya di minggu depan, minggu depannya lagi. Nah, sementara kami buat 2 kali. Yang pertama di malam untuk mungkin Bapak Ibu yang kerja bisa ikutan yang malam, tapi kalau yang buat yang sekolah itu bisa ikutan yang siang ya. Nah, minggu depan kita coba dengan jam yang sama atau 2 minggu lagi. Tergantung kebutuhan ya. Itu mungkin jadi terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya, yang nonton lewat WhatsApp juga WhatsApp YouTube ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen. Kalau misalnya nemu di TikTok atau di mana ya silahkan komen. Nanti bisa ikutan ya webinar gratis yang sifatnya edukasi ini ya. Intinya gimana mempromosikan urban farming atau perkebunan yang ada di rumah di perkotaan. Ya, nama juga kan sudah Tani Kota ya. Dan kalau mau main-main silahkan, nanti mungkin kami siapin juga ya. YouTube-nya pakai YouTube saya dulu ya, kelas Pak Kris namanya. Tapi nanti ada. Nah, ada mungkin Instagramnya Tani Kota. Apa saya lupa saya. Mute. Nanti saya bikin ad ya. Jadi itu YouTube-nya, kalau IG-nya Instagramnya Tani Kota. @Tani Kota ya. Ya, Nah, itu Tani_Kota. Instagramnya. TikTok Sama TikToknya Tani Kota Bandung. @Tani Kota Bandung. Oke, Ya. itu ya. Oh, enggak, Tani Kota .bdg, sorry. Oke. Nah, IG-nya saya juga ada di situ. Kalau Bapak Ibu mau lihat Ya. teknologinya ya. tanikota.bdg. Nah, Ya. itu TikTok ya. TikTok. Oke. Nah, bisa follow itu, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih ya. Kalau Baik, mau join terima besok kasih silakan, minggu depan silakan. semuanya. Terima kasih. Silakan kalau mau live nanti akan di reach out lewat WhatsApp.